Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan dulu suaranya, agar tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita buka kebaktian kita dengan menyanyikan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh diambil dari Filipi 3 ayat 10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasih-Nya, memuji kasih-Nya, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umat-Nya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus.
Mohon roh-Mu menyertai kami sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Kita akan membacanya secara bertanggapan sehingga 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18. Untuk di buku oren ini, anak-anak bisa buka di perikop nomor 9. Perikop nomor 9. Mari kita baca. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar jantung. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya dan yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Tuhan Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam jantung kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata,
Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur untuk kemuliaan Allah. Sama-sama. Sebab itu kami tidak tawar jantung, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan untuk kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Puji Tuhan untuk bacaan bertanggapan yang sudah kita bacakan. Selanjutnya mari kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian nomor 198, Yesus datang. Pujian nomor 198, Yesus datang. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa, tak berdaya. Yesus datang, Ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, Ia disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Selanjutnya, saudara-saudari, saya mengajak untuk membaca ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan kali ketiga kita mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama.
3, 2, 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sekali lagi kita baca bersama-sama 3, 2, 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba. 3, 2, 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Amin. Selanjutnya, warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan dapat memperhatikan jadwal di bawah. Dan saya tidak ada melihat jiwa-jiwa baru. Kita doakan agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa baru di gereja kita, agar pelayan-pelayan hambanya semakin banyak dan kerajaan surga semakin besar. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan saudari P.I. Elizabeth. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 344. Serahkan yang terbaik padanya. Pujian nomor 344. Serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan dia padanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Untukmu Ia disalibkan, agar kau tak binasa.
meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya. Naga masa mudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya putra-putrimu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema pelayanan penderitaan. Kepada hambanya kami persilahkan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka kembali Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4. Kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-10 dan ke-11 dan ke-12. 3 ayat sama-sama. 1, 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum sekali lagi kita belajar firman Tuhan ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, Engkau adalah sumber hikmat kami. Untuk itu kami mohon pertolongan-Mu saat kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Kau yang tolong setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu setelah kami mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kiranya mengampuni dosa pelanggan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayanan penderitaan. Siapa yang di sini mau menderita? Tidak ada. Tentu ada, tidak ada yang mau menderita. Tapi kalau kita melihat seperti gembala kita nyatakan minggu lalu, bahwa di sini di 2 Korintus ada 4 katalog penderitaan dari Rasul Paulus. Bukan hanya Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus bersama rekan-rekan. Maka di ayat ini nanti kita lihat dikatakan kami. Jadi bukan hanya satu orang, bukan hanya Rasul Paulus sendiri, tapi semua partner dalam pelayanan. Dan kalau kita melihat dalam katalog-katalog ini, kita bisa menemukan bahwa setiap kali Rasul Paulus menyinggung soal penderitaan, ternyata Rasul Paulus juga menyinggung apa manfaat dari penderitaan itu.
Dan berbagai macam aspek dari manfaat penderitaan itu dijelaskan. Makanya ketika kita melihat kok banyak pengulangan, ternyata bukan pengulangan, tapi ada sesuatu yang Rasul Paulus ingin jelaskan dari setiap aspek itu. Hari ini kita akan melihat apa sih manfaatnya dari penderitaan. Kalau kita kembali lagi melihat di ayat yang ke-7, di sini dijelaskan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Kalau kita melihat di sini, kenapa Rasul Paulus menggunakan analogi bejana tanah liat? Kita sudah dijelaskan minggu lalu, tapi kenapa berhubungan dengan penderitaan? Setidaknya ada 4 hal yang membuat analogi atau ilustrasi yang dipakai Rasul Paulus sangat erat kaitannya dengan bahasan kita, penganiayaan. Pertama, kalau kita melihat bahwa tanah liat itu rapuh, gampang pecah. Jika misalnya dijatuhkan bisa pecah. Dan ini seperti tubuh kita, gampang rusak, gampang sakit, gampang kecewa pikiran kita, gampang down. Makanya di sini nanti dikatakan kami tidak tawar hati. Kita bisa tawar hati. Dan di sini juga dikatakan bahwa kalau tanah liat ditekan, dipres, dibentuk sebelum jadi wadahnya. Pembuatan tanah liat itu perlu diperas-peras, ditekan, dibentuk sedemikian rupa, bahkan nanti dipanaskan supaya menjadi wadah yang bisa dipakai. Yang ketiga, tanah liat itu dibentuk sama penciptanya untuk fungsi tertentu. Ada yang bentuk menjadi asbak, ada yang bentuk jadi vas bunga yang bagus, ada yang bentuk menjadi benda-benda lain. Sama, penderitaan kepada kita ada fungsinya. Nanti kita akan pelajari. Dan hal keempat, seperti wadah, di mana di sini dijelaskan ada hartanya di dalamnya. Jadi tanah liat seperti tubuh kita sendiri memang lemah. Pikiran kita lemah. Tapi ternyata Injil, harta yang kemarin dijelaskan oleh gembala itu punya kuasa. Kuasa seperti apa? Nanti kita akan juga pelajari di sini. Intinya tanah liat sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita melayani dan bagaimana pelayanan kita akan membuat kita menderita. Seperti yang saya bilang, tidak ada yang mau menderita, tapi kita akan lihat bahwa ternyata pelayanan memang harus menderita. Ada 3 hal yang menjadi pokok pikiran yang bisa kita lihat dari ayat 8 sampai 12. Yang pertama, ayat 8 dan 9. Kita harus mengerti bahwa penderitaan adalah bukti dari pelayanan yang benar. Pertama ya, bukti dari pelayanan yang benar. Karena pelayanan tanpa penderitaan jangan-jangan bukan dari Tuhan. Kalau kita melihat banyak gereja besar saat ini ya, menggunakan cara-cara dunia supaya semakin banyak orang bisa datang ke gereja. Dan kalau kita lihat mereka dengan cara-cara itu sangat mudah mengajak orang, terutama anak-anak muda untuk datang. Sedangkan gereja kita untuk mempertahankan 1 orang saja sulit. Ya kan? Dan ini kenyataannya. Jadi yang mana yang betul? Apakah kita harus ikut cara mereka sehingga banyak sekali anggota gereja kita tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan? Atau kita ikut setia dengan firman Tuhan, tapi kita akan menderita. Penderitaan apa? Penderitaan batin. Kita akan tawar hati, kita akan kecewa melihat, oh kok yang datang segini-segini aja terus, nggak ada perubahan. Itu penderitaan ya. Jangan disangka penderitaan harus secara fisik. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Ada 4 kontras penderitaan yang dijelaskan di sini, dan ini seluruh aspek penderitaan itu. Sederhananya,
ketika Yesus mengutus murid-muridnya di Matius 10 ayat 16 sampai 26-27, kita bisa melihat bagaimana Yesus berkata, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah gembala, di tengah serigala. Makanya kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati." Dan dikatakan lagi, kamu akan dibawa ke pengadilan. Kamu akan dipertanyakan imannya. Kamu akan diseret, kamu akan disiksa. Kamu akan dibuat menyangkal iman kamu. Tapi jangan takut, karena aku ada bersama kamu. Dan Yesus selalu menekankan ketika dia mengajarkan murid-muridnya, ketika kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri kamu, pikul salib kamu, artinya menderita, dan ikut aku. Lalu Yesus waktu doa berkat di khotbah di bukit, ada 8 berkat. 2 diantaranya, 2 yang paling besar, yang paling terakhir diucapkan 2 kali. Barang siapa karena namaku kamu dianiaya, kamu dihina, kamu disiksa, kamu empunyai kerajaan surga. Lihat, double blessing untuk penganiayaan. Jadi sederhananya gini, kalau kita melihat di Alkitab, penganiayaan, penderitaan adalah sebuah mainstream pelayanan yang sejati. Kalau sebaliknya, tanpa tantangan, tanpa penderitaan, itu justru menjadi bukti bahwa itu bukan pelayanan yang benar. Karena sangat mudah ya, iblis mempergunakan gerejanya untuk menyesatkan orang. Gunakan saja cara dunia seperti yang saya bilang, akan banyak sekali orang datang. Coba pakai cara kita, mana ada yang mau datang. Kita harus datang seperti para rasul, penginjilan satu persatu orang yang kita tidak kenal, dan kita bisa mendapat tanggapan sinis, kita bisa dapat umpatan, kita pernah dilaporkan polisi. Saya 2 kali, pengalaman saya tahun lalu di FEBC, mau dilaporkan polisi. 2 kali kelompok kami mau dilaporkan polisi karena mengabarkan Injil. Tapi kalau misalnya gereja besar, tinggal undang KKR, dia berkhotbah, ribuan orang. Ada yang berani laporkan polisi? Ada yang tersinggung? Ada yang ngelawan? Ada yang ngajak debat? Tidak ada. Lihat, kalau kita pakai cara yang ditawarkan dunia, sangat baik, sangat enak loh hamba-hamba Tuhannya. Semakin banyak jemaatnya, semakin banyak persembahannya, semakin tebal juga kantong para hamba Tuhannya. Itu cara yang tidak menderita sama sekali loh. Tapi kalau cara kita pasti akan menderita. Kenapa? Bukan hanya penderitaan secara fisik, tapi kita akan penderitaan secara mental. Kita akan kecewa dengan orang yang tidak datang lagi, orang yang susah didatang. Kalau kita melayani, ditolak. Kita ngajar, nggak diperhatikan. Gimana rasanya? Tapi itulah bukti bahwa pelayanan kita di jalur yang benar. Ketika ada tantangan, ketika ada penderitaan, justru itu di jalur yang benar. Karena kalau kita di jalur yang salah, iblis tidak akan ganggu kita loh. Jalannya salah menuju kebinasaan, caranya salah, Tuhan tidak senang, ya iblis biarkan, nggak akan diganggu. Ngapain diganggu? Tapi kalau cara kita benar, itu yang mau diganggu sama iblis. Makanya ada penderitaan. Sama seperti Rasul Paulus. Ingat Yeremia melayani 40 tahun. Berapa orang yang bertobat loh? Bahkan dia dianggap pengkhianat. Bahkan dia dibunuh, disiksa, dipenjara. Karena dia berkhotbah kasih tahu, kamu harus taat kepada firman. Ikut kita ke Babel. Tapi semua menganggap dia pengkhianat. Nggak ada yang bertobat. 1-2 orang bertobat. 40 tahun pelayanannya. Gimana jadi Yeremia ya? Akhirnya Yeremia melihat kehancuran bait Allah. Gimana sih perasaannya? Gimana sih perasaan Yeremia waktu dipanggil?
Yeremia, aku sudah pilih kamu, tapi kamu tahu tidak akan berhasil. Gimana kalau kita dikasih tahu pelayanan kita nggak akan berhasil dari awal loh? Yeremia dikasih tahu loh, kamu akan berkhotbah, tapi tidak akan banyak hasil. Kecewa? Tapi ternyata itu adalah cara dari Tuhan, pattern, polanya Tuhan. Makanya ketika kita ada penderitaan, ini adalah bukti bahwa kita di pelayanan yang benar. Semakin kita menderita secara fisik, secara mental, secara rohani, itu di jalur yang benar. Tapi Tuhan akan berkati. Kita lihat ya, ada 4 kontras di sini dijelaskan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dikatakan, kalau kata tindas ini kamu diperas seperti anggur yang dulu zaman mereka bikin jus, mereka peras, mereka injak sampai jadi jus. Seperti itulah situasi kadang-kadang kita melayani. Stres. Kadang-kadang kita pikir ya, buat apa kita stres untuk sesuatu yang sebenarnya gak untung buat kita? Betul gak? Kalau misalnya orang bertambah, apa untungnya buat kita? Kalau dipikir-pikir, kita cuma mikirin, kok dia gak datang lagi, kok dia susah diajak ke gereja. Kita mikirin program, kita mikirin firman Tuhan yang terbaik untuk dibawa, tapi hasilnya nihil. Kenapa gak stres? Bisa stres, ditekan. Kita melayani seperti ini aja, kok gak ada perkembangan yang signifikan di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Bisa stres? Bisa. Tapi dikatakan, walaupun seakan-akan terhimpit ya, di sini terjepit, tapi dia katakan tidak terjepit. Sebenarnya lebih tepatnya tetap bertahan. Seperti apa? Permata. Walaupun dihancurkan, tetap bertahan. Bukan berarti stres itu tidak datang, pasti datang. Tapi Tuhan akan kuatkan untuk bisa bertahan. Yang kedua, di sini katakan kami habis akal namun tidak putus asa. Habis akal sebenarnya saat pikiran kita tidak menemukan jalan keluar. Itu maksudnya habis akal. Loss. Dalam arti ininya loss. Kita bisa hilang, tapi kita tidak akan tersesat. Maksudnya seperti itu. Artinya kita ada harapan. Kadang-kadang kita berpikir banyak hal untuk gereja, kita berpikir untuk pelayanan kita. Kadang kita berpikir untuk diri kita sendiri. Kenapa saya harus jadi orang Kristen tapi saya harus menderita? Kita nggak habis akal kita. Kenapa banyak sekali masalah di hidup saya? Semakin saya giat melayani, justru semakin banyak masalah. Kita nggak habis pikir. Tapi kita ada harapan. Itulah yang membedakan kita. Seperti Rasul Paulus. Mereka walaupun sepertinya gak tahu nih, gak ketemu jalan keluarnya, tapi ada selalu harapan. Yang ketiga, di sini katakan kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dianiaya ini maksud dikejar-kejar. Kalau kita melihat kisah para Rasul Paulus dikejar berapa orang, berapa kelompok untuk membunuh dia. Bahkan ada satu kelompok menyatakan, saya bersumpah kami tidak akan makan sebelum Paulus mati. Lihat, banyak orang benci sama dia. Bahkan di sini nih, di konteksnya Korintus, banyak disebut rasul-rasul super. Gak suka dengan Rasul Paulus. Mereka ingin menghancurkan pribadi Rasul Paulus. Mereka mengatakan, Rasul Paulus tuh khotbahnya tidak baik, pengajarannya tidak bagus. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa Rasul Paulus itu orang pembawaannya biasa loh. Kita tidak bisa ngelihat dia seperti Stephen Tong yang luar biasa berkarisma ya. Kata orang justru Rasul Paulus orang yang pendek. Dia kalau dari mata nggak punya kesan wibawa yang tinggi sekali. Biasa-biasa aja. Makanya nanti ada rasul-rasul super mengatakan kami superior, lebih hebat dari Rasul Paulus. Tapi di sini dikatakan, walaupun dia dianiaya, dikejar-kejar, tapi dia tidak ditinggalkan Tuhan. Tidak sendirian. Kenapa? Ada Tuhan menyertai. Di Ibrani 13
Kalau kita baca hari ini, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kadang-kadang kita merasa dianiaya, orang benci sama kita loh. Kayaknya nggak ada yang suka sama kita. Tapi ingat, ada Tuhan yang tidak akan pernah ninggalin kita. Lalu yang terakhir di sini katakan, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini kata yang dipakai dalam pergulatan, yang seperti ada disinggung minggu lalu. Jadi ketika seseorang dilempar jatuh, sudah hampir KO, dihitung kan, hitung mundur 10, 9, 8, tapi tidak hancur. Artinya dia tetap bangkit lagi. Ini maksudnya. Jadi sampai dia dikatakan jatuh tapi tidak tergeletak, artinya tidak sampai hancurkan hidupnya. Kalau kita melihat di Mazmur 37 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Tergeletak artinya sampai flat. Kamu benar-benar kepalanya di tanah, badan semua di tanah. Itu maksudnya tergeletak. Kamu nggak berdaya lagi. Hidup kita nggak sampai seperti itu. Penderitaan yang kita hadapi nggak akan buat kita sampai tidak berdaya sama sekali. Karena di akhir-akhir Tuhan yang akan bangunkan kita. Dengan cara apa? Banyak cara. Nah, ini menjelaskan kepada kita bukti pelayanan atau bukti kehidupan Kristen sejati adalah penderitaan. Ya kalau kita belum menderita, jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang baik. Karena orang Kristen yang baik pasti akan menderita. Kamu akan menghadapi banyak masalah. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau pakai. Bukan hanya bukti pelayanan sejati, tapi juga bukti identifikasi kita bahwa kita milik Yesus. Kalau kita lihat di ayat 10 dan 11, di sini kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, ada beberapa kata yang saya ingin kita perhatikan. Di sini ada kata kami senantiasa, di ayat 11, yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan. Kata ini menjelaskan bahwa kita terus-menerus setiap hari akan diserahkan kepada maut. Setiap hari kita akan menderita. Dan yang sangat menarik adalah kata mati di sini. Di sini ada penggunaan kata mati dari kata namanya nekrosis. Nah, nekrosis kalau kita lihat ada satu paham nekro apa gitu, itu tentang orang membangkitkan orang mati. Ada saya lupa katanya, tapi nekrosis dari kata nekrosis. Ya, tapi ternyata di dalam bahasa Yunani ada dua kata mati. Satu nekrosis, satu lagi namanya thanatos. Dan thanatos ini dipakai di hampir semua kata mati di Alkitab di Perjanjian Baru. Tapi ada dua kali, termasuk ini, nekrosis. Hanya dua, satu lagi di Roma pasal 11. Kata mati ini bukan fakta kematiannya, tapi proses kematiannya. Dan ini berlangsung terus-menerus. Artinya, kita akan mati terus-menerus tiap hari. Apa maksudnya mati terus-menerus tiap hari? Kita baru bisa ngerti kalau kita melihat bagian lain dari surat di Galatia. Coba kita buka Galatia. Galatia pasal 2. Ayat 19-20. Galatia 2 19-20 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Putra Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sederhananya adalah ketika kita disalibkan bersama Kristus. Dengan kata lain, apa maksudnya? Kita terus diserahkan kepada maut, artinya penderitaan. Karena Yesus datang ke dunia, contoh sempurnanya adalah penderitaan. Artinya, ketika kita menderita, maka kita milik Kristus. Artinya kita sama seperti Kristus. Kristus saja menderita, Tuhan kita menderita loh. Dan sebagai bukti bahwa kita anak-anak Allah, sebagai kita pengikut Kristus, kita pasti menderita. Itu kuncinya. Ini maksud dari dua ayat ini. Kita menderita tiap hari. Dan kita siap untuk menderita setiap hari. Dan seperti yang saya bilang, penderitaan gak selalu fisik ya. Gak selalu karena sakit, gak selalu karena musuh. Yang kadang-kadang penderitaan yang paling sering adalah di sini. Di kepala kita. Pikiran kita menderita. Terutama dalam pelayanan. Maka di sini disebut pelayanan penderitaan. Gimana ya pelayanan tapi penderitaan? Siapa yang mau? Tapi itulah tugas dari anak-anak Allah. Tapi yang menjadi paling penting adalah ayat terakhir. Bukan hanya bukti bahwa pelayanan kita di jalur yang benar, bukti juga kita seperti Kristus, kita menderita, tapi ternyata penderitaan membawa kebaikan. Tapi bukan untuk kita, untuk orang lain. Kita lihat ya di ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Ketika maut giat terus-menerus kami mati, terus-menerus kami menderita, tapi itu akan membawa kehidupan untuk kalian semua, kata Rasul Paulus. Kami menderita nih. Kami melayani, menginjili, kami menderita. Kami kesana kesini, kami menderita. Tapi semua yang kami lakukan, ujung-ujungnya apa? Untuk kamu tetap hidup. Dan ketika kita sadar ini, bahkan kita akan menghargai penderitaan kita. Karena bukan untuk diri kita. Kristus mati menderita untuk siapa? Untuk kita. Untuk diri dia sendiri gak? Penderitaan akan berguna untuk orang lain. Saya akan bacakan beberapa kesaksian yang saya temukan di sejarah gereja tentang bagaimana orang-orang yang menderita dalam pelayanannya, tapi ternyata bawa kebaikan. Bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Ada namanya David Brainerd, tahun 1700-an. Nah, dia seorang misionari untuk di Amerika Indian. Nah, dia ini waktu melayani, dia cuman bertahan sampai umur 29 tahun. Masih muda sekali. Dan tidak banyak yang percaya. Namun, ketika dia selesai mati, dia sering menulis jurnal cerita tentang pelayanannya. Enggak lama pelayanannya, dan jurnal itu akhirnya dibaca oleh banyak orang dan menginspirasi. Setidaknya ada 2 misionaris terkenal. Yang pertama William Carey dan Jim Elliot. Ini misionari terkenal yang menginspirasi dia untuk melayani. Memang pelayanannya sederhana loh, gak banyak yang percaya, tapi menginspirasi 2 pelayanan William Carey yang akhirnya melayani secara luar biasa loh. Banyak jutaan orang percaya gagal mereka berdua. Kenapa? Karena orang ini. Ada lagi Adoniram Judson. Dia melayani di Myanmar, ya, waktu melayani Myanmar, dan dia melayani butuh 6 tahun. Berapa jiwa yang dia layani sehingga ada yang percaya?
6 tahun melayani, cuma satu orang yang percaya. Satu loh, 6 tahun. Dia terus melayani, bahkan istrinya mati, anak-anaknya mati. Tapi buah pelayanannya ratusan tahun kemudian, karena Injil datang ke Myanmar, banyak orang Kristen di Myanmar. Karena siapa? Karena orang ini. Satu lagi disebut Robert Morrison ini mungkin tidak terkenal dengan ini, tapi dia sebenarnya misionaris pertama di Cina daratan dulu, ya, Cina daratan dulu. Nah, dia melayani 27 tahun di Cina. 27 tahun. Dan selama 27 tahun hanya 10 orang yang dia baptis. 27 tahun. Tapi selama dia melayani, Tuhan gerakan dia untuk menerjemahkan Alkitab. Memang pelayanan dia sederhana, tapi dia menerjemahkan Alkitab. Dan itu menjadi dasar yang dipakai sampai saat ini di Cina. Lihat ya, pelayanan mereka kelihatannya sederhana di mata kita. Ada yang 6 tahun cuma 1 orang, 27 tahun cuma 10 orang yang dibaptis, yang benar-benar mengakui Yesus. Mungkin banyak, tapi cuma 10 orang yang mau dibaptis. Kan kalau orang mengaku menjadi orang Kristen, mau dibaptis dong. Kalau kita lihat 10 orang, 27 tahun. Dan apakah kita akan kecewa dengan pelayanan kita? Mereka gunakan langkah yang sama seperti Yeremia yang 40 tahun melayani. Sedikit yang dapat. Tapi kita lihat, baru 3 orang. Ini saya banyak sekali, cuman saya 3 orang ini mengena buat saya. Dan ini harusnya menghibur kita. Bahwa ternyata pelayanan kita menderita bukan diri kita sendiri, untuk orang lain. Makanya lihat di ayat yang ke-17, nanti akan dipelajari minggu-minggu yang akan datang. Ayat 16, 17, 18. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir ya kami semakin merosot karena penganiayaan, penderitaan, namun manusia badani kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang kami sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ketika kita melayani orang, mengabarkan Injil, untuk 1 orang aja, mungkin kita akan sulit sekali melayaninya, banyak tantangan. Tapi ketika dia percaya Yesus, dia mendapatkan hidup kekal. Kita baru saja menyelamatkan dia dari hukuman dosa, di mana mereka akan mati di neraka. Coba pikirkan hal ini. Walaupun mungkin kita sedikit, tapi ketika kita setia, seperti orang-orang ini setia, tempuh jalur yang sempit, yang tidak sama dengan orang lain, rela menderita. Untuk siapa? Bukan untuk kita loh. Penderitaan itu bukan untuk kita, tapi penderitaan untuk orang lain, supaya orang lain bisa bertumbuh. Mungkin kita melayani dengan sangat berat, melayani dengan banyak pikiran, banyak yang harus dibuang. Waktu terbuang, tenaga terbuang, pikiran terbuang. Tapi ketika kita melihat ada 1 orang bisa bertobat, ada 1 orang bertumbuh imannya, itu menjadi penghiburan besar untuk kita. Ketika mereka kembali ke gereja, sudah lama tidak ke gereja, datang lagi, senang rasanya. Itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ada orang benar-benar dia percaya dan dia melayani, bahagianya luar biasa. Dan itu adalah upah. Ketika kita bisa menderita tapi membawa kebaikan untuk orang lain. Ini tujuannya. Karena nanti di pasal 11, Rasul Paulus menderita karena untuk membuat dia tidak sombong.
Tuh, bedanya ya. Tapi di sini untuk kasih tahu Rasul Paulus dan kawan-kawan dan kepada semua orang bahwa kami rela menderita untuk kamu. Kenapa? Karena kita mengikuti teladan Kristus. Kristus menderita untuk siapa? Untuk kita. Kita menderita untuk yang lain. Makanya ketika kita menderita, kita harus lihat penderitaan kita jangan-jangan membawa kebaikan untuk orang lain. Coba bayangkan ketika kita melewati segala tantangan masalah kita dan kita dibebaskan, kita berhasil mengalahkan tantangan ini, Tuhan buka jalan hidup kita dan kita kasih kesaksian buat orang lain. Apa yang terjadi? Kita menghibur orang yang mungkin butuh penghiburan kita saat itu. Makanya kita buka lagi di 2 Korintus ayat pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-7. Kita akan baca sebagai penutup. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Dan ini sangat jelas bahwa penderitaan yang kita alami adalah untuk orang lain, bukan untuk kita. Makanya hari ini kita belajar penderitaan, pelayanan penderitaan itu apa? Pertama, bukti bahwa kita di jalur yang benar. Kalau kita menderita, kita dalam pelayanan yang benar. Pelayanan kita susah, dalam jalur pelayanan yang benar. Justru kalau semakin gampang, semakin mudah sekali sukses, jangan-jangan salah. Saya nggak bilang selalu salah, tapi jangan-jangan salah. Yang kedua, bukti bahwa kita adalah milik Yesus. Kita sama seperti Yesus. Dan yang terakhir, buat atau membuat kehidupan untuk orang lain. Kita menderita buat yang lain. Lihat hidup kita dalam penderitaan, tapi yang lain bisa menjadi penghiburan buat mereka. Terutama seperti yang minggu lalu katakan, hartanya, harta abadinya apa? Injil bisa diberikan kepada orang yang hampir binasa, tapi kita bawa dia kekekalan. Itu adalah harta yang paling indah. Kayaknya Tuhan menolong kita. Seperti bisa meniru teladan-teladan yang tadi kita baca dalam sejarah gereja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Kami boleh kembali lagi belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa, kuatkan kami dalam penderitaan kami, tantangan hidup kami, dan segala hal yang ada di dalam hidup kami. Kami mohon Engkau yang menolong kami sehingga kami bisa menjadi teladan untuk orang lain, dan kami bisa mati terus menerus disalibkan oleh Kristus seperti Kristus yang rela menderita untuk kebaikan orang-orang lain. Kami nyatakan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, yang mengampuni dosa pelanggan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menutup dengan memuji Tuhan 206. Pujian 206. Kita berdiri untuk pujian ini. Ku
kirang Bapakku dalam sorga mengatakan bahwa ya cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, tunggu ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah ia membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Ku akan puji di hadapannya, akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Mari kita berdoa untuk doa penutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji nama-Mu, membaca firman-Mu, memberikan persembahan, melayani Engkau, bahkan menerima sabda-Mu. Kiranya Kau tolong kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan antarkan kami pulang ke rumah kami masing-masing, khususnya saat cuaca yang hujan ini. Kiranya Engkau yang lindungi perjalanan kami, sampaikan kami di rumah dengan selamat. Dan tolong kami sepanjang minggu ini kami bisa menjadi saksi-Mu yang baik dimanapun kami berada. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan Tuhanmu, Tuhan memberkati kau.